Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Hilda pada pelajaran IPS kelas 7 untuk siswa-siswi SMP Negeri 4 Sampit. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar materi yang Ibu sampaikan kali ini dapat dengan mudah kalian pahami. Selanjutnya jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan juga buku paket pelajaran IPS kelas 7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2016 atau tahun 2017. Nah, adapun materi kita kali ini adalah tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Peta konsep. Ini tujuannya Ibu paparkan di sini agar kalian tahu materi-materi secara singkat atau sub-sub materi yang akan kita bahas selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, pertama, menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, mendeskripsikan potensi sumber daya alam hutan, tambang, dan kemaritiman Indonesia. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi dari sumber daya alam hutan, tambang, dan kemaritiman Indonesia. Selanjutnya, bukalah buku paket kalian, halaman 22. Di mana materi yang kita bahas ada di halaman tersebut hingga halaman 37 tentang potensi sumber daya alam. Sebelum lebih lanjut ke materi, marilah kita sama-sama memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Tidak hanya yang Ibu tampilkan di sini, bisa saja kalian perhatikan semua benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ini hanya sebagai contoh. Nah, apakah setelah kamu memperhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu tersebut, kamu tahu dari mana benda-benda tersebut berasal? Oke, sebelum lebih lanjut kita membahas potensi sumber daya alam, alangkah baiknya kita harus memahami lebih dahulu apakah pengertian dari sumber daya alam tersebut. Bukalah buku paket kalian pada halaman 23. Kamu lihat di situ pengertian tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam berbagai bentuk. Air, tanah, udara, hutan, di mana di dalam hutan terdapat berbagai macam sumber daya alam baik flora maupun fauna. Dan potensi sumber daya alam bisa juga berupa sinar matahari, tanaman dan hewan air, serta bahan tambang.
Pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas 3 sumber daya alam. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Yang kedua, potensi tambang di Indonesia. Yang ketiga, potensi kemaritiman di Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang sangat besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekadar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Untuk itulah saat ini kita harus menyelamatkan hutan, karena saat ini hutan Indonesia sudah banyak mengalami kerusakan. Padahal hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu yang pertama penyimpan air hujan, tempat hidup bagi flora dan fauna, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali, kemudian juga sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat. 2. Potensi tambang di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, secara geologis Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng dan diapit oleh 2 pegunungan sirkum muda. Karena itu di Indonesia banyak sekali terdapat bahan-bahan tambang. Berikut adalah peta sebaran bahan-bahan tambang di seluruh kepulauan yang terdapat di Indonesia. Bahan tambang, minyak bumi, dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Namun saat ini telah dikembangkan berbagai sumber energi alternatif seperti bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Selanjutnya merupakan tugas kita untuk memastikan bahwa bahan tambang bisa digunakan oleh generasi berikutnya sehingga mereka bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. 3. Potensi kemaritiman di Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi kemaritiman di Indonesia adalah bisa berupa perikanan, terumbu karang, dan hutan mangrove. Oke, terima kasih telah menyimak materi kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Wassalam. Sampai bertemu di materi selanjutnya.